Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Risma Munandar dari Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Pakuan. Izinkan saya untuk mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Media dan Aplikasi Pembelajaran Biologi. Adapun bobot dari mata kuliah ini adalah sebesar 2 SKS yang diampu oleh mahasiswa semester 5. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan media pembelajaran, menjelaskan ciri-ciri media pembelajaran, menjelaskan fungsi dan kegunaan media pembelajaran, menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran, menganalisis media yang sesuai dengan tujuan materi pembelajaran, serta yang menunjang strategi pembelajaran. Selanjutnya, merancang media visual, merancang media audiovisual, dan yang terakhir, mengaplikasikan media audiovisual dalam kegiatan pembelajaran. Deskripsi singkat pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini membahas materi yang memberikan dasar pengetahuan dan pemahaman tentang jenis-jenis media pembelajaran, fungsi, dan kegunaan media pembelajaran, serta mahasiswa mengetahui dan memiliki keterampilan dalam merancang, membuat, menggunakan bermacam-macam media pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui pengalaman belajar secara ceramah, diskusi, latihan, dan presentasi. Selanjutnya, materi pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama mengenai proses dan rancangan media dan aplikasi pembelajaran biologi, pengertian dan karakteristik media pembelajaran, ciri-ciri media pembelajaran, dan seterusnya. Berikut rincian kegiatan pembelajaran pada setiap minggunya. Pada minggu pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perkuliahan pendahuluan dan menjelaskan media, pengertian dari media pembelajaran. Indikator yang diharapkan adalah ketepatan dalam menyebutkan cakupan perkuliahan dan menjelaskan media pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran yang dilakukan melalui proses diskusi, dan ada tugas yang dilampirkan dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian kegiatan pembelajaran yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri media pembelajaran. Indikator yang diharapkan adalah ketepatan dalam menjelaskan ciri-ciri media pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu adalah perkuliahan secara ceramah dan ada proses diskusi. Untuk selanjutnya, yaitu mahasiswa mampu menganalisis media pembelajaran visual. Dengan indikator yang diharapkan adalah mampu menganalisis media pembelajaran visual. Metode pembelajaran yang dilaksanakan, metode diskusi dan metode problem-based learning. Dan materi pembelajaran yang dibahas mengenai jenis-jenis media pembelajaran visual. Dan yang selanjutnya, mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis media audio, media audiovisual, dan multimedia. Indikator ketepatan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis media audio, media audiovisual, dan media multimedia. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode diskusi dan metode problem-based learning. Adapun materi yang dibahas adalah mengenai jenis-jenis media audio, media audiovisual, dan media multimedia. Untuk seterusnya sampai ke 14 pertemuan ke depan. Untuk selanjutnya, untuk proses penilaian dari mata kuliah ini, ada penilaian UTS, ada penilaian UAS, dan ada penilaian tugas-tugas. Untuk penilaian UTS pada mata kuliah ini, yaitu menggunakan bentuk uraian sebanyak 10 soal dengan aspek berpikir tingkat tinggi dan ada juga aspek berpikir tingkat rendah. Kemudian untuk UAS, mahasiswa diminta untuk membuat media pembelajaran secara berkelompok. Untuk selanjutnya, berikut merupakan salah satu rancangan tugas mahasiswa yang dikerjakan secara berkelompok. Dengan tujuan tugas, mahasiswa mampu menganalisis media pembelajaran visual dan media audio pada pelajaran biologi. Tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa yaitu adalah menganalisis media visual dan media audio dengan menggunakan metode SWOT. Tugas yang dikerjakan dikumpulkan sebelum perkuliahan berakhir. Adapun untuk
Kriteria penilaian yang menilai hasil kerja dari mahasiswa yang pertama adalah ketepatan analisis permasalahan sebanyak 70%, ketepatan hasil literasi sebanyak 30%. Berikut penilaian pada mata kuliah media pembelajaran. Dilihat dari aspek kehadiran itu sebesar 10%, sikap tugas atau kuis sebesar 20%, hasil UTS 25%, hasil UAS 40%, dengan total persentase pada mata kuliah ini sebesar 100%. Kemudian untuk rentang nilai pada mata kuliah ini dengan nilai 80-100 itu dengan nilai huruf A 70-79, huruf B 60-69 dengan nilai huruf akhir C 50-59, nilai huruf D dan 0-49 dengan nilai huruf E. Adapun kegiatan proses pembelajaran berlangsung akan saya tampilkan video cuplikan pembelajaran secara asinkronus dan secara sinkronus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan tentunya pada hari ini semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudian selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Oke, alhamdulillah pada saat ini sudah hampir kumpul semuanya ya. Iya, untuk pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat, dimana pada materi pertemuan keempat ini kita membahas mengenai media visual. Oke, sebelum kita memasuki media visual, saya sebelumnya ingin bertanya dulu kepada semuanya. Apakah setiap media pembelajaran cocok untuk semua materi pelajaran? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak, Pak. Bisa dijelaskan kenapa tidak? Ya, karena kan setiap orang punya cara belajar masing-masing, Pak. Jadi kalau saya sih cocoknya cuma ngedengar sama melihat langsung. Jadi kalau disuruh hanya mendengarkan bosan gitu, Pak. Apa yang Anda ketahui mengenai media audio? Bagaimana, Fahmi? Silakan. Jadi media audio adalah media yang hanya bisa didengarkan oleh indera pendengaran Pak. Jadi yang bisa melalui speaker atau perangkat sejenisnya. Oke. Ini adalah materi yang Anda pelajari sebelumnya ya. Jadi mudah-mudahan mengenai materi media audio di pertemuan sebelumnya Anda benar-benar memahami apa fungsi, kemudian bagaimana cara penerapan media audio tersebut. Kemudian tujuan perkuliahan pada hari ini adalah saya berharap Anda bisa menganalisis media visual yang tepat pada pelajaran biologi dengan menggunakan metode SWOT. Anda sudah pernah mendengar sebelumnya metode SWOT? Sudah Pak. Selanjutnya, saya menampilkan gambar sesosok perempuan. Coba deskripsikan gambar tersebut. Ada yang bisa mendeskripsikan? Matanya biru Pak. Matanya biru, kemudian Merah Pak. bibirnya merah. Selanjutnya Kerudung. pakai kerudung. Oke, artinya apa? Artinya apa yang Anda lihat itu adalah gambaran dari objek, ya, gambaran dari objek dan yang kita bisa representasikan. Artinya apa? Media visual di sini adalah jenis media yang bisa digunakan hanya mengandalkan penglihatan saja. Artinya apa? Sehingga pengalaman belajar yang diterima oleh peserta didik sangat tergantung pada kemampuan penglihatannya. Prinsipnya adalah kesederhanaan dari elemen dari media visual itu sendiri. Jadi ketika Anda ingin menampilkan foto, ya, media visual itu harus ada yang sederhana, tidak rumit, tidak banyak neko-neko, tidak gambarnya tidak terlalu kompleks. Apa yang ingin ditonjolkan, nah itulah yang kita fokuskan pada media visual. Kemudian ada penekanan pusat perhatian.
seperti halnya saya menampilkan gambar foto wanita ini, perempuan ini, ada penekanan. Di mana penekanannya? Adalah pada bagian iris matanya. Iris matanya berwarna biru. Berbeda halnya dengan perempuan-perempuan lain yang bermatanya berwarna coklat ya kalau di Indonesia ya, seperti itu. Jadi ada penekanan-penekanan pada media visual yang ingin disajikan ketika nanti Anda membelajarkan kepada peserta didik. Kemudian menurut Hennig, klasifikasi dari media visual ini itu dibagi menjadi dua. Ada media visual yang diproyeksikan, kemudian ada media visual yang tidak diproyeksikan. Nah, seperti apa media visual yang diproyeksikan? Media visual yang diproyeksikan ini adalah media yang dapat ditampilkan dengan alat proyeksi atau dengan alat bantu. Kemudian ada yang kedua, ada media visual yang tidak diproyeksikan. Apa itu media visual yang tidak diproyeksikan? Itu adalah media yang sering digunakan dalam pembelajaran. Mengapa? Karena penggunaannya sederhana. Media yang tidak diproyeksikan ini sederhananya seperti apa? Karena tidak memerlukan banyak kelengkapan bahan-bahan persiapan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi pengelompokan media visual menurut Daryanto. Ada 7 media visual yang dikemukakan oleh Daryanto. Selanjutnya, bagaimana penggunaan media dalam proses pembelajaran? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah ketahuilah tujuannya dulu apa ketika Anda ingin menampilkan media pembelajaran itu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah media apa yang sesuai untuk memberikan pengalaman belajar pada siswa, khususnya pada media visual. Oke, di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan pada Anda semuanya LKPD ya, lembar kerja, lembar kegiatan yang harus Anda isi. Itu adalah menganalisis yang menggunakan metode SWOT ya pada materi sistem pencernaan manusia. Di sini saya mau menjelaskan satu-satu tentang misi saya, Pak. Untuk yang pertama, strength atau kekuatan. Nah, yang pertama sih saya kayak gini, Pak. Mampu menampilkan gambar yang bergerak dan suara. Nah, untuk kekuatan yang mana hal tersebut merupakan satu daya tarik tersendiri karena siswa mampu menyerap pesan atau informasi dengan menggunakan lebih dari satu indera. Nah, jadi metode pembelajaran yang bagus itu lebih ke mencakup seluruh indera gitu, Pak. Bukan hanya satu indera seperti hanya mata saja atau telinga saja, tapi semua indera yang dapat dipekerjakannya. Terus yang kedua, bisa mensimulasikan pergerakan makanan yang masuk ke dalam organ pencernaan. Nah, jadi seperti ada gambaran seperti contoh atau coba visualisasi agar lebih memahami di pembelajarannya, Pak. Oke, sebelumnya saya potong dulu. Media apa yang Anda pilih? Oh, ini medianya media video ya? Iya, Pak, media video. Untuk ya. Oke, silakan lanjutkan. Terima kasih, Pak. Oke, media yang Fahmi pilih adalah media video ya, media tayang bergerak. Oke ya, dari hasil analisis yang Fahmi sudah lakukan ini, saya kira sudah sangat luar biasa ya. Jadi sudah bagus ini. Jadi dilihat dari kekuatannya dari media video yang dipilih. Kenapa Fahmi memilih media video? Itu karena pertama, media video itu mampu menampilkan gambar bergerak dan suara. Nah, hal tersebut tentunya menjadi daya tarik tersendiri. Nah, seperti aja ketika kita menonton TV ya, atau kalau yang sekarang TV sudah jarang nonton YouTube lah. Nonton YouTube kan ada ada backsound yang sangat menarik ya, atau yang lain contohnya sekarang yang lagi happening itu adalah Reels pada Instagram atau TikTok ya. Nah, di situ kan ada lagu-lagu dan lagu tersebut dikombinasikan dengan tarian-tarian atau gerakan dansa dan lain sebagainya. Itu menjadi
lebih digandrungi pada saat ini, sehingga hal itu menjadi sebuah video yang sangat menarik yang bisa digunakan juga oleh guru ya sebagai media pembelajaran. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita pada hari ini. Ada yang ingin tanyakan sebelumnya? Silakan. Pak. Silakan. Ya, tadi kan dijelaskan banyak sekali media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran ya Pak ya. Nah, sedangkan di Indonesia ataupun tempat tinggal kita ini kan ada yang di perkotaan, ada yang di pedesaan, kemudian juga ada yang lengkap fasilitasnya dan juga ada yang tidak lengkap. Nah, ini bagaimana mensiasati ketidaktersediaannya media ketika di lapangan, padahal media ini sangat dibutuhkan untuk mencapai proses pembelajaran sesuai yang diinginkan. Kalau tidak ada, berarti seperti apa? Manfaatkanlah media yang ada di sekolah tersebut. Makanya ya, Anda dilatihkan menganalisis menggunakan metode SWOT itu supaya Anda bisa menggunakan media-media yang ada di sekolah itu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menyimpulkan dari kegiatan perkuliahan pada hari ini? Silakan. Saya Pak, Silakan, Ambar. Pak, sebelumnya izin Pak, saya menggunakan masker karena lagi tidak enak badan. Oke, mangga. Ya, jadi hasil pembelajaran pada hari ini tadi kan judulnya tentang media pembelajaran, bahwa media itu ada dua, media yang bisa diproyeksikan dan media visual yang tidak bisa diproyeksikan. Oke, ya, saya kira cukup ya. Jadi mudah-mudahan Anda memahami mengenai materi media visual pada hari ini. Oke, berarti untuk selanjutnya, jadi untuk tugas selanjutnya adalah Anda silakan membuat peta konsep ya. Jadi Anda silakan membuat peta konsep mengenai materi media audiovisual secara individu. Oke, terima kasih ya. Semoga Anda merasa melakukan proses pembelajaran. Jadi jangan sampai pada saat ini Anda melakukan hal yang sia-sia, dan semoga apa yang saya sampaikan Anda tidak puas. Artinya apa? Anda dengan ketidakpuasan itu mencari informasi lain, mencari informasi tambahan supaya lebih memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang Anda miliki. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran secara asinkronus. Untuk kegiatan pembelajaran secara asinkronus, bisa mengunjungi laman lms.unpad.ac.id. Pada LMS yang sudah disediakan, terdapat beberapa mata kuliah yang diampu oleh dosen yang bersangkutan. Pada kali ini, saya akan mendeskripsikan mengenai mata kuliah media pembelajaran. Pada laman awal LMS, terdapat profil dosen, deskripsi mata kuliah, dan RPS pembelajaran selama 1 semester ke depan. Pada setiap pertemuannya, terdapat beberapa aktivitas yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Di antaranya, daftar hadir, forum diskusi, Zoom meeting, sumber belajar melalui video, sumber belajar melalui modul, forum diskusi, evaluasi, dan tugas. Pada forum diskusi, mahasiswa bisa melakukan tanya jawab dengan dosen dan juga dengan mahasiswa yang lain terkait dengan topik yang dibahas pada setiap pertemuan. Pada aktivitas evaluasi adalah sebagai feedback atau umpan balik terhadap dosen, apakah materi yang dipelajari pada setiap pertemuannya bisa dipahami atau tidak oleh mahasiswa. Aktivitas yang selanjutnya adalah tugas. Pada setiap pertemuannya, mahasiswa diberikan tugas untuk lebih memahami terkait materi yang dipelajari setiap topiknya, dan diberikan batas waktu untuk mengumpulkannya. Salah satu contoh tugas, mahasiswa diminta untuk membuat rangkuman mengenai proses pembelajaran pada topik yang pertama. Yang selanjutnya yaitu aktivitas yang ada pada LMS. Setiap minggunya terdapat beberapa sumber media dan sumber belajar yang bisa dilakukannya. Berikut adalah beberapa aktivitas yang ada pada LMS dari topik pertama sampai ke topik 14.